Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu. Dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Roger.
hukum Tuhan pada minggu hari ini diambil dari Tita pertama sampai dengan ke-10. Demikianlah hukum Tuhan. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, dan segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepadanya untuk dapat melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Walau gunung pun berajak
Dengarkan firman Tuhan epistel pada minggu hari ini. Tertulis di Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Mari kita baca secara responsoria. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Terberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom.
Warta Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 14 Maret 2021, yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Nama minggu, Minggu Letare, topik kasih karunia Allah yang menghidupkan. Mutasi Pendeta Resort sesuai dengan surat ketetapan FORUS HKBP bahwa Bapak Pendeta Romulus Siahaan STH, Pendeta HKBP Resort Serang dimutasi menjadi Pendeta HKBP Resort Tiga Lingga Distrik 6 Dairi, dan Bapak Pendeta Beni B. Siagian STH dari HKBP Resort Lawe Ponggas Distrik 12 Tanah Alas menjadi Pendeta HKBP Resort Serang. Sehubungan dengan acara tersebut diberitahukan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 acara serah terima jabatan Pendeta Resort. Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 akan dilaksanakan acara pemberangkatan Bapak Pendeta R. Siahaan STH dan pengukuhan Pendeta BB Siahaan STH menjadi Pendeta HKBP Resort Serang. Pada kebaktian minggu tersebut kita akan mengumpulkan persembahan ke depan setelah persembahan melalui amplop untuk Pendeta Resort sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanannya di Resort Serang selama ini. Acara pemberangkatan dan pengukuhan akan dilaksanakan di kebaktian siang pukul 10.15 WIB yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 21 Banten. Acara ramah tamah setelah kebaktian minggu dilaksanakan di lantai 1 dan yang menghadiri acara tersebut diundang Parhalado dan keluarga HKBP Serang, HKBP Maranatha Cilegon dan HKBP Cikande. Utusan jemaat setiap sektor dari HKBP Serang, HKBP Maranatha Cilegon, dan HKBP Cikande. Utusan setiap kategorial, bapak, perempuan, lansia, NHKBP, remaja, dan guru sekolah minggu. HKBP Serang, HKBP Maranatha Cilegon, dan HKBP Cikande. Utusan penguan kor, HKBP Serang, HKBP Maranatha Cilegon, dan HKBP Cikande. Ibadah rumah tangga partangyangan sektor secara online. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga secara online lewat aplikasi Zoom. 1 jam setelah ibadah dimulai, host akan mengirimkan ID dan password lewat grup sektor kita masing-masing, dan kita harus memberi nama sektornya. Kita dapat memberikan persembahan melalui Sintua Sektor. Anggota jemaat baru mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat. Keluarga Patrick Bona Nababan, Ibu Yese Analia Boru Sinurat bersama seorang anak Valeri Belpania Riselda Nababan pindah dari gereja HKBP Maranatha Cilegon, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Tinggal di Komplek Taman Lopang Indah, Sektor 5, Bumi Agung. Keluarga Basrian Siregar, Ibu Revi Mawanti Borugorat, pindah dari hak gereja GKPI Lawe Mantik, Resort Kutacane, Wilayah 4, tinggal di Sektor 14 Keragilan. Keluarga Naik Frans Muri Sitomorang, Ibu Meni Noperida Boru Saragih, pindah dari gereja HKBP Pangkalan Brandan, Resort Teluk Aru, Distrik 10 Medan Aceh, tinggal di Komplek Taman Lopang Indah, Sektor 5, Bumi Agung. Selamat datang dan selamat bergabung di HKBP Serang. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Hotman Sahputra Siagian, putra dari Bapak Joner Siagian,
Ibu Marsaulian Boru Marpaung. Alamat Komplek Amluit Blok T nomor 209 Sektor 3 Pandeglang. Jemaat HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Dengan calon mempelai perempuan Yeli Rospita Ulina Boru Tinambunan, putri dari Bapak Halason Tinambunan, Ibu Rusliana Boru Simamora. Alamat Jalan H. Merin RT 009 RW 04 Meruya Selatan Jakarta Barat. Jemaat HKBP Kebun Jeruk Resort Kebun Jeruk Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 masuk pukul 8.30 di lantai 2 Gereja HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Warta kedua, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki William Pascal Adinata, putra dari Bapak M. Adinata, Ibu Ivo Runtu Wena. Alamat Sektor 2 Kramatwatu. Jemaat HKBP Serang Resort Serang dengan calon mempelai perempuan Rinta Regina Melati Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Sintua Saidi Simanjuntak, Ibu Titi Marni Boru Tagalung. Alamat Sektor 2 Kramatwatu. Jemaat HKBP Serang Resort Serang. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 masuk jam 11 di lantai 2 Gereja HKBP Serang Resort Serang. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana pernikahan mereka. Rapat Huriah HKBP Serang tahun 2021 pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 telah berjalan dengan baik. Rapat Huriah HKBP Serang tahun 2021. Beberapa keputusan yang perlu diberitahukan yaitu: yang pertama, pelayanan rutin, segala program rutin berjalan dengan baik. Kebaktian sektor. Bagi sektor yang berada di dekat gereja akan melaksanakan kebaktian sektor tatap muka di gereja sekali sebulan. Seperti sektor 1, sektor 4, sektor 5, sektor 6, sektor 9, sektor 10, sektor 13, dan sektor 15. Melalui live streaming atau di rumah masing-masing dengan 10 orang, yaitu sektor 2, sektor 3, sektor 8, sektor 11, sektor 14, sektor 17. Pemekaran sektor. Telah diputuskan pemekaran sektor yaitu: yang pertama sektor 1 Serang, sektor 2 Kramatwatu, sektor 3 Pandeglang Utara, sektor 4 Cinanggung, sektor 5 Bumiagung, sektor 6 Legok, sektor 7 Pandeglang Selatan, sektor 8 Ciruas, sektor 9 Cilaku, sektor 10 Trondol, sektor 11 Sankyu, sektor 12 Puri Anggrek, sektor 13 Banjar Agung, Persada Banten, BMS Kepuren dan Pakupatan, sektor 14 Keragilan, sektor 15 Rau, sektor 16 Bumi Ciruas Barat, dan sektor 17 Bumi Ciruas Timur. Dan kepada sektor yang dimekarkan supaya menambah calon sintua. Keempat, PHD kategorial. Sermon guru sekolah minggu hari Rabu malam, tatap muka di gereja, seksi remaja dan NHKBP sekali sebulan gabungan tatap muka, selainnya virtual. Seksi perempuan tetap menggunakan Aprikalcijum, seksi AMA PHD tetap muka sekali sebulan di gereja, seksi lansia dilaksanakan 2 kali sebulan tatap muka di gereja. Pelean bulanan dan pelean diakonia. Pelean bulanan Rp35.000 per bulan dan pelean diakonia
15.000 per bulan. Anggaran resort bisa kita baca masing-masing sampai seterusnya. Kemudian panitia, pesta Gotilon dan hari ulang tahun ke-65 HKBP Serang, sektor 2 Kramat Watu dan sektor 11 Sankyu, supaya membentuk panitia dan pelantikan di hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. 18. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini, demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk khotbah dalam minggu ini yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berada di gedung gereja ini, atau yang berada di rumah masing-masing, atau dimanapun berada, selamat hari Minggu, salam. Kita telah tiba dalam minggu yang disebut dengan Minggu Letare. Masa-masa menuju ke arah Golgota. Minggu Letare artinya bersukacitalah, bergembiralah, marlas nirohama kamu. Dunia ini tentu tidak memiliki sukacita yang sempurna. Tidak ada karya-karya buatan-buatan oleh manusia membuat manusia itu bersukacita yang sempurna. Untuk itu, kesempurnaan hanya ada di tangan Sang Kuasa. Kesempurnaan hanya ada di tangan Tuhan pencipta alam. Manusia yang ingin menerima kesempurnaan, dia harus datang kepada Tuhan. Dan hari ini, minggu ini, kita diajak oleh firman Tuhan supaya bersukacita di dalam Kristus Yesus. Hanya orang-orang beriman yang sanggup bersukacita dalam Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gelora, penuh dengan tantangan, dan juga penuh dengan penderitaan. Ada dua hal yang sangat penting dalam khotbah ini yang perlu kita renungkan. Pertama adalah hidup yang lama. Paulus menjelaskan bagaimana karakter, sifat, lakon orang-orang yang hidup dalam dunia kehidupan yang lama. Dulu dunia ini tentu sebelum ada sinar terang tentang cahaya kebenaran dari surga, manusia dinaungi oleh kegelapan, dan hidup manusia tadi sudah diungkapkan oleh Paulus dalam dosa, penyembahan berhala, kedengkian, dendam, dan lain sebagainya. Itulah lakon-lakon hidup dalam dunia lama ataupun hidup yang lama. Jika saat ini manusia, saya yakin sudah nggak mungkin lagi manusia abad modern zaman sekarang yang pergi ke pohon-pohon gede, ke sungai-sungai, gunung-gunung untuk menyembah berhala. Nggak bakal lagi ada mungkin. Saya yakin itu. Karena modernisasi, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan sudah membawa manusia sekarang ini bukan lagi ke hal-hal takhayul, tetapi sudah menjadi rasional, logika. Namun demikian, apakah manusia sudah bebas lolos dari berhala-berhala yang diciptakan oleh dunia ini? Belum tentu. Jika penyembahan kepada sungai, gunung, matahari tidak ada lagi, tapi penyembahan berhala modern semakin menjamur, apalagi kepada umat manusia di zaman teknologi yang maju dan modern saat ini. Sekarang peralihan dari zaman lama itu ke zaman baru itu, ke zaman maju ini sudah diambil alih oleh teknologi.
Manusia zaman sekarang telah dijajah oleh teknologi. Tidak ada satu negara di dunia ini yang bebas dari penjajahan teknologi. Tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang nantinya bebas dari penjajahan ilmu pengetahuan teknologi. Semua terjajah, terkungkung. Dan semua umat manusia akan tergantung kepada teknologi ilmu pengetahuan yang mereka ciptakan, yang disebut dengan artificial ataupun buatan manusia sendiri. Dan saatnya sekarang kita harus mewaspadai hidup kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka harus berlandaskan firman Tuhan, bukan berlandaskan teknologi dan ilmu pengetahuan. Apa contoh berhala modern? Suatu hari berkumpul seluruh ahli-ahli dunia ini di sebuah kota di Amerika. Mereka berkumpul semua ahli, dari ahli-ahli apapun itu, seluruh ahli-ahli di dunia ini berkumpul satu kota untuk menciptakan sebuah komputer yang raksasa. Dan komputer ini nanti diciptakan supaya dapat mampu memberikan jawaban seluruh persoalan hidup manusia. Apapun persoalan hadapi akan dapat dijawab oleh komputer ini. Maka semua ahli-ahli merancang, dari ahli kimia nuklir, dari ahli matematika, bahasa, dan semua keahlian dalam disiplin ilmu dunia ini dikumpulkan ahlinya, berkumpul dan merancang, membuat satu komputer raksasa dan yang dapat memberikan jawaban kepada seluruh persoalan hidup manusia. Setelah selesai, maka diadakan uji coba. Semua para ahlinya hadir dan menyaksikan, berada di depan layar komputer raksasa. Pertama-tama yang mengadakan uji coba ahli biro jodoh. Karena semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban sudah diberikan, dimasukkan, ditanyakan. Lolos, semua pertanyaan dijawab. Lalu masuk keahlian. Semua telah memberikan jawaban-jawaban dan mereka tepuk tangan dengan rasa sangat puas karena komputernya dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan. Terakhir ahli matematika. Ahli matematikanya maju ke depan, tekan tombol. Pertama-tama pertanyaan dari yang mudah-mudah. Baru itu tentang pertambahan. 1 tambah 1, jawabannya sampai 2 tambah 1, terus sampai terakhir 3 tambah 1, semua jawabannya benar. 4 tambah 1, semua jawabannya benar. Tapi sampai dengan tambah-tambah 5. 5 tambah 1 berapa? 6. 5 tambah 2, jawabannya 5.000. Orang kaget. 5 tambah 2, jawabannya 5.000. Akhirnya tekan lagi tombol, semua tegang. Ahli komputer sudah panas dingin, keringat, karena dia ahlinya. Masa 5 tambah 2 hasilnya 5.000. Tekan lagi, masukkan lagi pertanyaan. 5 tambah 2 tetap hasilnya 5.000. Lalu datang ini ahli komputer. Wah, komputernya goblok. Dipukul komputernya, ini goblok katanya. Lalu setelah dipukul ini keyboardnya itu, lalu komputernya nyala. Tit, tit, tit. Kami bukan bodoh, tapi Anda yang bodoh. 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Lihat Alkitab, 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang yang kenyang katanya. Saudara-saudara, itu sebuah ilustrasi. Jangan cari-cari di mana di Amerika, kapan, jangan. Itu ilustrasi itu.
Sekarang manusia sudah bergantung kepada teknologi yang mereka buat sendiri sehingga Tuhan dilupakan. Kalau Paulus berkata kita dulu hidup dalam kegelapan, tapi sekarang ini juga manusia sudah banyak hidup dalam kegelapan karena ulah manusia itu sendiri. Sekarang kita dihimbau kepada semua yang hadir di gereja ini, semua yang ada di rumah atau yang ada dimanapun, ingatlah bahwa dunia ini hasil ciptaan Tuhan yang maha luar biasa, yang maha kuasa. Otak manusia itu hanya segelintir, secuil dibandingkan kemahakuasaan Tuhan. Jangan pernah kau buat Tuhan sesuai dengan pola pikir dan otakmu. Dan kebanyakan ahli-ahli dunia sekarang menciptakan Tuhan itu sebesar kemampuan otaknya. Dan Tuhan itu akan dimasukkan ke komputernya, dan Tuhan itu dibelenggu di sana, dikurung di sana, dipenjarakan di sana, dan apa kemauannya itu Tuhan itu mereka buat seperti apa yang dikehendaki. Ini bahaya sekarang. Dan ini adalah satu strategi iblis menghancurkan umat yang di dunia manusia ini supaya jangan lagi berdasarkan, jangan lagi berharap kepada kekuasaan Tuhan, tapi berharap bersandar kepada kuasa-kuasa kekuatan teknologi yang modern. Maka Paulus berkata, kita sudah dibebaskan. Bagian kedua, hidup baru. Firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita harus hidup dalam hidup yang baru. Hidup baru itu adalah hidup dalam beriman kepada Yesus Kristus. Kita sudah dibebaskan dari dosa bukan karena kekuatan kita, usaha kita bukan, tapi karena anugerah dari Yesus melalui iman. Melalui iman kita percaya. Jangan pernah kamu pakai logikamu menerima penebusan kebebasan itu. Jika otak logika kita pakai bagaimana iman itu, bagaimana proses pembebasan dari dosa, kita akan gagal. Tapi menerima keselamatan dari Tuhan Yesus itu adalah dengan iman, percaya kepada firman Tuhan. Melalui baptisan kudus, melalui perjamuan kudus, kita telah dibebaskan dari dosa oleh karunia Allah dan Yesus Kristus. Nah, tugas kita sekarang, yaitu ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini tugas orang beriman. Tanda-tandanya, ciri-ciri orang beriman, dia selalu berbuat yang baik, walaupun yang dibuat itu tidak dihargai. Ini ingat, kebanyakan manusia di dunia ini, jika dia berbuat baik tidak dihargai, dia akan ngomel, dia akan mandek. Bulu-bulu ni ala lo jauh tu gareja selapatan na, mulai masuk sutung tu gareja beho. Bulu-bulu ni saya nak ho situan na puna garejai, ai gari doangan mi soya ho, besong ni ho terus. Hati-hati, ini adalah corongnya iblis. Hati-hati suntikan iblis. Ketika kita selangkah berbuat baik, 4 langkah iblis di depan menghempang supaya kebaikan itu jangan kita teruskan dan jangan kita lanjutkan. Dan itu bisa datang bukan hanya dari orang lain, juga dari sebelah kanan kiri kita, juga mungkin dari batin kita. Yesus berbuat baik, jangankan dihargai, bahkan dia dihina, bahkan dia dibunuh. Namun andaikan Yesus mundur, tidak mau melakukan yang baik, di manakah keselamatan? Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, dan kita sebagai umat Kristen harus sadar kebaikan yang dibuat oleh orang beriman tidak selamanya dihargai oleh dunia. Bahkan kebaikan-kebaikan yang kita buat itu bahkan bisa menjadi putar balik, dibuat mencaci maki kita. Itu biasa dalam iman Kristen.
Sebagai umat pilihan Kristus, sebagai umat Kristen yang berbahagia, kita harus sanggup berbuat yang baik walaupun itu tidak dihargai oleh dunia. Di sini kata kunci. Maka hari ini kita diajak, siapapun kita yang hadir di gereja ini, atau yang ada di rumah atau di mana pun berada, mari terus lakukan kebaikan-kebaikan, karena kita ini sudah diciptakan baru oleh Yesus menjadi orang-orang baik. Dengan darah Yesus yang kudus menyucikan, membersihkan kita, kita telah menjadi manusia baru yang baik dan orang-orang yang menjadi pilihan-pilihan yang telah diutus tengah-tengah dunia melalui karya-karya penyelamatan. Mari berbuat yang terbaik. Pernah ada seorang bapak-bapak, dia tinggal di tepi pantai. Ia memiliki sebuah perahu, karena perahunya ini sudah agak lapuk catnya, dia panggil tukang cat untuk mengecat kembali perahunya lebih bagus. Lalu datang ini tukang cat, dia kerjakan dengan baik, teliti, dengan hebat supaya perahunya kembali kinclong. Tapi ketika waktu dia mengecat ini perahu, ternyata di lambung perahu ini ada bocor kecil, lubang kecil bocor. Setelah tukang perahu ini melihat bahwa ada yang bocor di lambung perahu itu, maka tukang perahu ini mengambil dempul, mengelemnya, mendempulnya, menutupnya dengan bagus supaya jangan ada lagi bocor. Dengan kuat dia membuat supaya perahu itu bagus. Dengan ditutupnya lubang itu dengan kekuatan teknologi yang dimiliki, sehingga perahu itu kembali utuh kuat, dibawa pun berlayar ke lautan bisa dan tetap bagus. Nah, setelah selesai dicat, maka harus dijemur. Nah, setelah itu, telah dijemur, maka pemilik perahu membayar upahnya. Nah, selagi dijemur, ini pemilik perahu pergi keluar rumah. Tahu-tahu ada anaknya yang hobi mancing. Di rumah ini anaknya tiga-tiganya hobi mancing. Begitu melihat perahunya sudah bagus, sudah kinclong, maka ketiga anaknya ini mengambil perahu ini dan mereka pergi ke laut untuk memancing. Ini ayahnya, bapaknya tidak ada di tempat ketika anak-anaknya mengambil perahu untuk memancing. Nah, setelah beberapa lama, ini pemilik perahu ingat, wah, rupanya sampai di rumah dia lihat perahunya enggak lagi di situ. Ya, mana perahuku? Oh, dia ingat, oh anak-anaknya pasti pergi mancing. Waduh, pemilik perahu enggak memberitahukan kepada tukang cat bahwa ada lubang dalam perahu itu. Anaknya sudah pergi ke lautan mancing. Dia begitu takutnya, waduh, jangan-jangan anakku tenggelam. Karena mereka tidak tahu bahwa ada lubang dalam perahu, pasti akan tenggelam. Tapi dia berharap, berdoa. Tiba-tiba pada waktunya anaknya datang kembali dengan selamat. Setelah selamat, bapak ini tiba-tiba merangkul anaknya. Anak-anaknya kaget. Anak yang gak pernah dirangkul, kalau tiba-tiba dirangkul kan kaget kan. Contohnya kalau bapak pergi ke kantor, gak pernah dirangkul istrinya pulang kantor, tiba-tiba begitu datang dirangkul, pasti kaget bapak itu kan. Tahu-tahu bertanya, ini ada apa pak? Waduh, syukur Pak Tuhan kalian selamat.
Ya kenapa? Kami fine-fine aja, kami aja. Coba itu perahunya lihat, dicari. Wah, itu perahu bocor. Enggak ada, dicari-cari. Ternyata perahunya sudah didempul oleh si tukang cat tanpa dikasih tahu. Lalu setelah itu, ini tuh pemilik perahu memanggil kembali tukang cat nih. Kau datang segera. Tukang ini ada apa? Kok tiba-tiba? Iya, datang segera ke rumah, cepat. Ini penting. Ini tukang cat datang. Ada apa, Pak? Waduh, ini katanya diberikan selembar cek dengan jumlah uang yang sangat besar. Loh, ini tuh apa, Pak? Upah saya mengecat perahu Bapak sudah Pak bayar kemarin. Ya, ini bukan upahmu, tapi menghargai. Kenapa? Kau tahu enggak? Anakku pergi naik perahu, tiga anakku mancing ke tengah laut. Andaikan kamu tidak dempul, tidak tutup itu lubang perahu, anakku mati. Iya, tapi jangan begini besarnya, Pak. Ini cek besar. Loh, kau bisa bayangkan berapa harganya anakku? Andaikan kamu nggak dempul itu, anakku tenggelam, mati semua. Bagaimana? Akhirnya si tukang cat menerima uang itu. Terima kasih, Bapak. Saudara-saudara, pekerjaan kecil yang baik itu kita anggap kecil, tapi mungkin sangat berharga bagi orang lain. Nah, kita yang ada di sini jangan pernah berpikir buat baik itu harus yang gede-gede. Ya, kalau memang Anda pejabat negara, buatlah yang besar seperti Jokowi, membuat negara ini hebat, membuat negara ini maju, bangun semua hebatnya karena dia presiden. Tapi kalau kita orang kecil, lakukanlah apapun, terkecil sekalipun, lakukan, karena itu mungkin sangat berharga kepada orang lain. Jangan tunggu harus yang gede-gede, yang besar-besar, jangan. Tapi apapun pekerjaan yang sangat kecil pun lakukan, karena kita inilah orang-orang baik. Karena kita sudah Tuhan angkat menjadi pewaris kerajaannya. Dan orang-orang baik itu harus dinyatakan dalam kehidupannya sebagai citra wajah Allah, wajah Kristus, sebagai kita adalah buah dari penebusan Yesus, umatnya, yang akan nanti setiap orang yang berkarya baik, orang yang beriman kepada Yesus akan berkumpul bersama-sama dengan dia. Disediakan, menurut firman Tuhan tadi, disediakan surga bagi orang yang kepunyaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Jauhkan kami dari segala berhala-berhala modern. Tuntun kami semua agar menjadi anak-anak pilihan-Mu yang berbuat yang terbaik. Sekecil apapun Tuhan, setiap hari tuntun kami agar kami berbuah yang baik di hadapan-Mu. Agar kami dapat berguna kepada masyarakat, bangsa, dan sesama kami. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, berkati hamba-Mu semakin giat memberitakan firman-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berikan keamanan, ketentraman bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami telah bermohon. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita ke depan. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku
kuduskanlah hidup kami agar taat padamu. Firman-Mu penuhi kami, menyaksikan nama-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Salam, selamat hari Minggu.